Para siapa? Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Warawalan ngriwayataken sapa Muslimun Imam Muslim fi sahihihi ing dalam sahih Imam Muslim anna Rasulullah satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kalah dawuh sapa Kanjeng Nabi, saya kunu bakal ono fi akhiri ummati ing dalam akhiri umat ingsun sapa unasun pira-pira menungso yuhaddisunakum kang padha nyeritaaken sapa unasun kum ing sira kabeh ma ing barang lam tasma'u kang ora ngrungu sapa sira kabeh nyatane antum sira kabeh wala lan ora ngrungu sapa abaukum bapak-bapake sira kabeh fa iyakum moko wedya sapa sira wa iyahum lan wedya sapa unasun wa fi sahihil Muslim aidon dan iku tetep ing dalam kitab Sahih Muslim aidon halemane anna Abu Hurairah satuhune sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu iku yaqulu dawuh sapa Abu Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu bakal ana fi akhir zaman ing dalam akhir zaman sapa dajjalun wong kang padha dajjal karune kadzabun padha goro karune yaktunakum padha teka sapa dajjalun kum ing sira kabeh minal ahadis saking pira-pira hadis bima kalawan barang lam tasma'u kang ora ngrungu sapa sira kabeh nyatane antum sira kabeh wala abaukum lan ura sapa bapak sira kabeh fa iyakum moko wedya sapa sira wa iyahum lan wedya sapa dajjalun la yudillunakum ojo sampe nyasaraken sapa dajjalun kum ing sira kabeh wala yaftinunakum lan ojo sampai agawe fitnah sapa dajjalun kum ing sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini hadis diceritakan karena babnya adalah berhati-hati untuk mengambil agama dari orang ahli bid'ah dan orang-orang munafik serta imam-imam yang tersesat. Jadi orang itu kalau belajar agama harus dari guru yang jelas, guru yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup untuk menjadi guru. Jangan sampai kamu itu berguru kepada orang yang ilmunya tidak jelas, apalagi ilmunya hanya hasil belajar dari terjemahan atau hanya baca online dari pendapat-pendapat orang yang tidak jelas asal usulnya dan tidak jelas sanad keilmuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena ilmu itu adalah agama, sholat adalah agama, maka berhati-hatilah engkau mengambil ilmu ini dari siapa. Bagaimana mungkin kamu akan mengerjakan sholat dengan belajar dari orang yang tidak jelas, sedangkan sholat itu kamu akan ditanya besok di akhirat. Maka janganlah sampai engkau memindah ilmu atau belajar ilmu dari orang yang sanad keilmuannya tidak jelas. Karena sekarang osom ustadz instan di Facebook terutama hanya baca satu kitab atau satu hadis langsung mereka mengklaim itu yang paling benar, padahal di dalam membahas hadis atau ayat Al-Quran harus selalu ada dalil pembanding yang memiliki wawasan yang cukup. Kudu cukup wawasannya. Kalau orang hanya belajar satu hadis kemudian mengandalkan hadis itu untuk menyalahkan orang lain, padahal dia tidak tahu bahwa ada hadis lain yang merupakan takhsisnya. Jadi harus belajar usul fikih. Tidak semuanya kalimat di dalam hadis itu bisa langsung dipakai mentah-mentah. Karena terkadang
Tahsis itu ada yang muttasil, ada yang munfasil. Ada tahsis muttasil itu seperti istisna. Istisna wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, itu istisna. Jadi kalimat yang umum langsung dikecualikan di ayat itu juga. Di surat itu juga berdekatan kalimatnya secara langsung. Jadi kalau orang hanya membaca wal asri innal insana lafi husrin, tidak diteruskan kepada illal ladina, celaka semua manusia itu. Ngerti? Nah, kebetulan illal ladina langsung disebutkan di situ. Maka langsung diketahui ada yang munfasil. Artinya munfasil di dalam ayat itu ditetapkan umpamanya suatu hukum. Nanti di surat lain ada pengecualiannya. Pengecualian dari ayat itu ada yang seperti itu. Makanya ketika orang belajar ilmu membaca di hadis, jangan langsung itu dipakai. Harus dicari mana pengecualiannya. Baru kalau diketahui tidak ada pengecualiannya, boleh dipakai. Itu ahli usul begitu. Jangan kemudian langsung kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Lalu kemudian semua perbuatan yang tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi dianggap bid'ah hanya berdasarkan satu hadis itu. Itu salah itu. Makanya sekarang itu banyak orang yang baru belajar agama langsung agu jenggu, akrang cingkrang, menyalahkan kepada amaliyah-amaliyah kebaikan yang dikerjakan oleh aliran yang lain. Itu justru mempertontonkan kebodohannya sendiri karena yang dia tahu hanyalah hadis ya, dari satu hadis itu saja. Dia tidak pernah tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pernah memuji Bilal karena memiliki kebiasaan bagus, ialah selalu sholat 2 rakaat setelah wudhu. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Kemudian dengan Nabi diakui bahwa itu bagus. Beberapa aliran yang aliran Wahabi itu menganggap bahwasanya perbuatan Bilal itu bukan bid'ah karena dengan Nabi sudah disetujui. Begitu alasannya. Sedangkan kayak maulid Nabi, Nabi kan tidak pernah menyetujui. Nah, jawabannya itu justru Wahabi itu sempit cara berpikirnya. Apa yang dinamakan hadis? Hadis itu adalah kaulun, ya, fi'lun dan takririyatun. Kaulun ucapan Nabi, fi'lun pekerjaan Nabi, dan takririyatun adalah ketetapan Nabi. Itu Nabi mencontohkan bahwasanya dengan kejadiannya Bilal itu, bahwasanya amal perbuatan baik yang dibiasakan oleh seseorang meskipun tidak diperintahkan oleh Nabi, selama itu amal perbuatan baik itu. Jadi adanya Bilal setelah wudhu sholat 2 rakaat dengan Nabi itu dipuji bagus. Wes sudah, bukan hanya Bilal saja, siapa saja yang memiliki kebiasaan baik. Misalnya ada orang setelah wudhu dia bersedekah uang 10.000. Ya bagus, itu bukan bid'ah. Ngerti? Kenapa? Karena Bilal membiasakan diri sholat dengan Nabi dianggap sebagai kebaikan. Berarti perbuatan lain yang juga berupa amal kebaikan yang dibiasakan oleh dirinya sendiri itu juga dianggap kebaikan. Artinya seandainya Nabi hidup di zaman sekarang, itu dengan Nabi dipuji juga. Tetapi ada umpaman terwa kebagusan yang bagus kadi je. Ya coba mari wudu sedekah 10.000. Banyak akan ada ente nang jeding wudu nek kira. Banyak akan ada ente nang jeding wudu tero oleh sedekah. Boleh. Oh, kamu setiap selesai wudu baca sholawat umpamanya, boleh.
Karena itu kebaikan. Sama seperti bulan Maulid. Setiap bulan kelahiran Nabi memperbanyak baca salawat bersama untuk mengenang kelahiran Nabi. Ya jelas bagus itu. Artinya seandainya Nabi hidup di zaman sekarang, dengan Nabi dipuji. Kenapa? Karena Nabi sendiri memerintah, Al-Quran sendiri memerintahkan kita baca sholawat. Begitu. Jangan sempit pikiran kayak kata dalam tempurung gitu. Makanya banyak sekarang itu orang-orang bodoh yang mereka mengangkat dirinya menjadi ustadz, diviralkan kemana-mana, tapi fatwanya menggelikan. Fatwanya itu lucu karena menunjukkan kebodohannya sendiri. Banyak sekarang di Facebook. Mereka itu kan menang viral. Kalau hanya mau membuat viral, siapa cangkok juga adalah surbanan beganteng. Aku can pas syuting toles beri narasi ustadz siapa umpamanya gitu ya. Ustadz daya sedang memberikan fatwa tentang lo kira tahu cahaya yang tahu jito. Ya apa enggak? Enggak tahu. Makanya enggak apa-apa anak-anak ini viralkan dirimu sendiri gitu di Facebook umpamanya. Tapi berikan fatwa yang benar, jatuh nyelatoh kan begitu. Ya, makanya orang itu harus berguru dari orang yang jelas keilmuannya, bukan online. Ilmu itu tidak bisa di-online-kan kalau menurut saya. Kenapa? Karena sanad itu harus lisan bil lisan. Mulut dengan mulut. Artinya harus langsung ketemu, sanad itu bisa mengalir begitu. Kalau lewat HP apa atau itu bisa diedit soalnya Saudara. Bisa lafaz yang dikatakan itu kalau dengan teknologi yang canggih bisa ditiru pas dengan suaranya. Begitu. Walaupun bukan orangnya bisa akadi suaranya aja pada. Wong saya juga editor. Saya dulu waktu Nurus Soba sama Al-Wardah itu tukang editnya saya soalnya. Suara mau dibesarkan, mau dikecilkan, mau dicocokkan dengan suara yang lain itu bisa. Maka dari itu perkawinan lewat online tidak boleh. Artinya menikah lewat telepon atau lewat video call itu tidak sah hukumnya. Tidak sah. Loh, kenapa kok tidak sah? Karena tidak kumpul di majelisin wahid. Sedangkan perkawinan membutuhkan persaksian. La nikah illa biwalin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua saksi. Kalau taukil wali boleh lewat telepon. Bapang nelpon dari Jakarta, kiai neka akula bekel beli dah sampai boleh. Karena taukil tidak butuh kepada saksi. Pada Nabi Edah ngocak dah tretana nang Jakarta, kak tang Roma jual lagi Jakarta. Engkau minta rega ya 2 miliar umpamana. Kacang kakang Indonesia iya lah bingkok jual lagi nah. Asah itu namanya taukil, mewakilkan itu. Tapi kalau akad nikah harus ada saksi, ndak boleh lewat telepon, ndak boleh lewat video call. Kenapa? Karena saksi harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Itu saksi. Harus dengan mata kepala sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Nah, oleh karena itu orang-orang yang belajar lewat Facebook, lewat online, video call apa. Kalau ilmu umum tidak masalah. Lewat Zoom umpamanya, tidak masalah. Tapi kalau ilmu agama, kamu mendengarkan di Facebook umpamanya ustadz, boleh tidak apa-apa. Tapi itu tidak berarti kamu berguru kepada si ustadz. Kamu hanya mendengarkan, tapi kamu bukan muridnya. Begitu. Oh, apa bedanya antara murid dengan pemirsa? Beda. Murid itu ada rangkaian ilmu yang dipertanggungjawabkan. Kalau yang mendengarkan di Facebook itu tidak punya pertanggungjawaban. Begitu. Jadi beda ya, beda. Kayak hadis. Banyak orang sekarang mengeluarkan hadis. Dia menerangkan hadis. Baca di terjemahan lalu dia menjelaskan hadis.
Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih. Hadisnya Sahih Muslim. Tapi hadis yang dikeluarkan oleh orang yang hanya baca di terjemahan itu tidak sahih. Walaupun hadisnya sahih, tapi orang yang menjelaskan yang tidak sahih. Kenapa? Yang menjelaskan tidak punya sanad. Tidak pernah ngaji dari guru yang punya sanad, ngajinya hanya lewat terjadi. Walaupun hadis yang dibaca rawahul Bukhari, tapi yang mengeluarkan yang tidak sahih. Akibatnya hadis yang dia keluarkan tidak sahih. Kenapa? Karena bisa terjadi apa yang ada di dalam hadis berbeda dengan apa yang dia jelaskan. Begitu. Bisa terjadi seperti itu. Contohnya, ada satu hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu pangkatnya sama dengan Al-Quran ya. Jadi di dalam struktur dasar hukum Islam itu yang pertama adalah Al-Quran, 2 adalah hadis, 3 ijma, 4 qiyas. Nah, Al-Quran tentu saja paling sahih. Lalu ada hadis. Hadis ini bermacam-macam. Ada hadis yang setingkat Al-Quran. Apa itu? Hadis mutawatir namanya. Apa hadis mutawatir? Ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang sehingga tidak mungkin berdusta semuanya. Itu hadis mutawatir. Contohnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta kepadaku dengan sengaja, maka ngungsilah kepada tempatnya di neraka. Ini kalau orang tidak pernah belajar hadis dengan betul, dia terkadang salah mengartikan man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa berdusta kepada saya, mereka mengartikan begini, orang yang ngomong dak Kanjeng Nabi kalaban sengaja, maka pasti masuk neraka. Ini salah pengertiannya. Yang dimaksud dengan man kadzdzaba alayya muta'ammidan itu adalah barang siapa yang berdusta atas nama Nabi. Kanjeng Nabi tidak pernah meriwayatkan hadis, tidak pernah mengatakan suatu hadis. Lalu ada orang membuat-buat hadis. Seakan-akan Kanjeng Nabi bersabda begini. Ngerti? Nah, itu yang dimaksud dengan man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Ini harus ngaji ini. Artinya harus ngaji dari guru. Terkadang ada penjelasan yang istilahnya itu memang harus dijelaskan secara rahasia di dalam hadis-hadis itu. Dan hanya murid-murid yang ngaji langsung yang memahami kode itu. Begitu, makanya orang itu belajar hadis harus dari guru yang kapasitas dan kapabilitas keilmuannya cukup untuk mengajar. Jangan kemudian kor ngedingakin yang Facebook. Saya sering soalnya menerima pertanyaan ini di Facebook, ada ustadz memberikan penjelasan begini. Nah, penjelasannya itu salah, sudah jelas nyelempang gitu. Jadi saya balik nanya, sampean yakin itu ustadz? Soalnya pakaiannya ustadz. Oh, jangan menilai seseorang dari pakaian. Maling kalau pakaian kiai kayak kiai. Ya penjat. Bismillahirrahmanirrahim. Betul itu, maling mau ngakelampi kiai, engkau kiai kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Dulu pernah di sini almarhum Abah itu kan orangnya kecil. Lalu ada santri itu tinggi besar ajobaan. Gitu. Tapi pada orang lokal kenal jo apa jeng Jumat, daya masan keluar saajobaan langsung songkem kena. Sangku kiai na keton saajobaan dia. Ajobaan dia surbanan. Sangku kiai padahal kiai na songku bedeneng budina. Ya, almarhum Abah mengabajang Jumat biasa pakai gitu, paham? Teting maling mau kelampian kiai sangku kiai alibas tasnaun nas. Nah, maka dari itu memang di dalam kitab Ta'limul Mutalim dijelaskan bahwasanya Imam Abu Hanifah menganjurkan addimu ama imakum, peraja surban heda, peraja joban heda malewi bawana kiai aja temo begitu ada. Tapi kiai Jawa biasanya tidak suka seperti itu. Kiai Jawa kayak Madura maka kayak tahu ya ke kitab takrepet tok daya surban dapat ada ata ampo rajaan bi kiai saale manjua daya. Tapi lo masalah bagus juga lah untuk syiar gitu.
Tapi jangan sampai menimbulkan sombong gitu. Dulu pernah ngaji kitab Fathul Wahab itu dengan almarhum Abah itu, semua yang ngaji harus bawa surban. Saya ngaji kok bawa surbanan. Setelah duhur itu dulu. Ya golongan engkok, munib jua, golongan bada, santri-santri paling bada kepet tomolok kesangah. Jangan teh hari calon kiai kapir yang sora surbanan itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu ya di sini hadis yang barusan saya baca itu, bahwasanya Nabi Muhammad pernah menubuatkan. Nubuat itu ramalan yang dibuat oleh Nabi. Ramal itu tidak tentu benar ya, kecuali kalau dari Nabi Muhammad, artinya dari orang yang memang diyakini kebenarannya. Nabi pernah meramalkan bahwasanya sayakunu fi akhir ummati, besok di akhir umat saya ada manusia yuhaddisunakum, yang mereka menceritakan hadis yang tidak pernah kau dengar dan juga tidak pernah didengar oleh bapak-bapakmu. Artinya mereka itu mengada-ngada di dalam hadis itu. Cocok kaki, cocok logi yang orang saja. Ya kayak kullu muhdatsatin bid'ah itu. Kullu muhdatsatin bid'ah itu hadisnya sahih. Tapi pemahamannya dipersempit. Artinya apa yang dimaksud dengan Nabi kullu muhdatsatin bid'ah itu kemudian dirubah dengan pengertian bid'ah menurut mereka sendiri, digunakan sebagai modal untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mereka tidak mau disalahkan. Apa? Karena mereka berpedoman kepada lafadz hadis. Tapi pemahaman hadis, pengertian hadis mereka tidak punya. Karena mereka juga belajar dari guru yang menyempitkan pengertiannya itu. Akibatnya lalu agama Islam menjadi sempit, menjadi kolot, dan yang paling bahaya adalah semua simbol-simbol Islam menjadi identik dengan teroris. Coba kayak sekarang cadar itu identik dengan teroris. Jubah cingkrang itu identik teroris. Jenggot itu identik teroris. Banyak sekarang pokoknya simbol-simbol Islam itu identik dengan teroris, karena mereka yang memiliki pemahaman sempit kemudian menganggap agama Islam itu sebagai agama yang keras, radikal gitu. Padahal sedari awal agama Islam itu tidak pernah radikal. Lok toman radikal Islam itu gitu. Di zaman Nabi, kenapa Nabi berperang? Oh, mau perang mati kabeh umat Islam. Eda bereng kafir. Gitu. Soalnya sudah banyak terjadi, umat Islam diteror, umat Islam disiksa, kayak ceritanya Bilal ya, dan lain sebagainya. Sampai Nabi hijrah ke Madinah, tetap diteror orang-orang Islam yang berdagang, dibegal oleh orang-orang kafir waktu itu. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi memutuskan untuk berperang. Perang pertama di perang Badar itu. Ketika orang kafir mau membegal dengan Nabi, ya begal ya, terjadi perang Badar itu. Nah, baru Islam itu wibawa. Perang kalauan perang gitu, orang kafir yang nyelewang perang. Memang seperti itu. Harus. Karena di zaman itu kalau tidak berperang umat Islam habis. Tapi kalau kayak sekarang di Indonesia aman. Di Indonesia ini umat Islam mayoritas, paling banyak, tidak perlu perang gitu. Kalau di Palestina silakan, cocok itu. Makanya orang-orang Islam yang radikal di Indonesia, kalau berani jangan di Indonesia lah, ini negara aman ini. Kalau berani pergi ke Palestina gitu, atau di Armenia sekarang itu ya, Armenia sama Azerbaijan ya, itu kan perang juga itu, Kaukus tuh, Kaukasia. Nah, kalau umat Islam di situ diteror, diserang, ya melawan harus. Melawan kayak sekarang umpamanya di Prancis, umat Islam diteror, enggak apa-apa perang itu. Itu namanya reaksi. Reaksi. Seandainya umat selain Islam di sana itu toleran, Islam toleran pasti.
Karena tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan atau kejelekan atau kekerasan, itu tidak ada. Semua agama mengajarkan kebaikan. Kecuali kalau diserang. Kalau diserang ya harus melawan. Kalau tidak melawan, gemet kabeh kalau tidak melawan. Begitu. Di Indonesia begitu. Di Indonesia aman. Umat Islam sholat aman. Umat Islam hari raya aman. Puasa aman. Ya tidak boleh perang kalau di Indonesia. Malah orang-orang yang mengobarkan peperangan di Indonesia itu berarti mengganggu umat Islam juga itu. Orang-orang radikal itu. Yang kemana-mana kafir, bid'ah, syirik. Justru itu mengobarkan perpecahan. Itu yang harus diberantas itu sebenarnya. Diberantas karena itu termasuk ya togut yang sebenarnya ya orang-orang radikal itu kalau menurut saya. Wong di Indonesia ini sudah aman, sudah tentram, umat Islam bebas beribadah, ngaji, ya kan? Ada ngaji masa pegawai polisi? Enggak. Maka di Indonesia harus aman, dijaga keamanannya. Masalah politik ya jangan dibawa-bawa ke agama lah. Masalah politik itu. Gitu, makanya orang NU itu punya hittoh atau jalan yang lurus yang tidak ikut politik. Tapi sayangnya orang-orang NU sendiri terkadang senang berpolitik dan membawa-bawa NU-nya. Itu oknum namanya. Oknum orang-orang NU yang berpolitik lalu membawa-bawa NU itu kualat besok dengan Allah Ta'ala disiksa itu. Makanya kalau saya ini NU betul artinya tidak ikut politik gitu. Kita ya orang NU betul tidak usah ikut politik. Masalah kamu nanti mau ada yang jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, silakan. Tapi jangan menyeret-nyeret NU. Kalau NU mau mendukung sendiri bagus. Enggak apa-apa. Orang NU boleh dukung-mendukung. Yang tidak boleh membawa organisasi NU-nya kepada politik. Itu tidak boleh itu. Menyalahi toh keneng belak bengetuah. Keneng belak leluhur maksudnya leluhurnya NU. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekian saja karena waktunya sudah sampai jam 7. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil afat wa taqdilana biha jamal hajat wa tutahhiruna min sa'id wa tarfana min darajat wa tuballighuna biha salaka jamal khairat Allahumma ya Allah. Allahumma jalla jami'atan talmidana hada min ahli ilmi wal khair wal barakati was su'ati bid nurah. Allahumma fahimna ma yanfa'una wa yarfa'na ma wazidna ilman innaka antal alimul hakim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna ista'udna ma 'allamtana ilaika ya fafatu fi ayatina wa ilaina fi hajatina ilaihi ya Allah inna rahmatil Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad